Perhatian, 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 perhatian. Menurut saya sih ini gila ya. Ini nyesal saya. Kenapa nggak dari dulu beli ini? Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini kita akan mereview Soundcard V8 Singing Live Soundcard. Kira-kira suaranya gimana? Noise-nya gimana? Bagus, recommended atau tidak recommended? Nanti kita akan kupas. Langsung aja kita unboxing. Isinya seperti ini. Saya akan ambil, ada kabel micro SD ke TRS. Kita buat aja cepet ya. Kemudian ada kabel chargingnya. Ini untuk bisa disambung untuk komputer ke soundcardnya. Jadi langsung nanti soundcardnya sebagai soundcardnya komputer. Ada juga kabel ini lagi, micro USB ke TRS. Penampakannya seperti ini. Barangnya dia dikasih foam atau busa penahan, tapi kecil ya, minimalis banget lah ya. 100.000 teman-teman, 100.000. Teman-teman sudah dapatkan soundcard seperti ini, dan saya nggak nyangka dia bodinya besi, ternyata kaleng dan lumayan tebal sih segini. Kemudian sudah ada knop-knop di sini ya, teman-teman bisa lihat ada beberapa knop yang teman-teman bisa mainkan. Kenapa nggak mau fokus sih? Ada beberapa knop yang bisa kita mainkan. Terus sudah ada efek echo, echonya ini reverb teman-teman. Ditambah lagi ada Bluetooth-nya. Sudah ada Bluetooth-nya teman-teman. Wow, ini sih saya bilang mewah ya. 100.000 sudah ada efek reverb, bisa jadi soundcard. Kemudian dia ada baterai internalnya. Tuh, sudah hidup. Jadi misalkan teman-teman pakai ini untuk di Agustusan di lapangan yang nggak ada listriknya, terus pakai speaker portable pun bisa. Bisa untuk nyetel musik, nyanyi, ataupun pakai efek-efek suara ya, si MC-nya yang 17 Agustusan bisa. Dan untuk mengaktifkannya ditekan agak lama, nanti dia hidup. Tapi kalau teman-teman colokin ke komputer, dia langsung nyala otomatis. Kemudian di sini ada tombol-tombol efek suara gitu ya, tepuk tangan, terus apa, suara senapan, suara orang ketawa, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang merah ini adalah efek-efek vokal. Ada elektro, ini efek untuk auto tune gitu ya. Pitch bend, jadi suaranya seperti suara anak-anak atau suara monster gitu ya. Sudah ada efek-efek vokalnya juga. Ada pengaturan bass treble dan 100.000. Saya beli ini 101.000 kemarin. Free ongkir. Jadi saya pikir ini soundcard yang murah banget ya. Sudah ada efek reverbnya loh. Sudah bisa jadi soundcard. Ya, hitungan saya ini harganya murah banget. Kemudian di sisi belakang ada beberapa lubang. Saya nggak tahu kenapa nih kameranya nggak mau fokus. Oke teman-teman, ini video tidak diedit-edit ya. Saya merekamnya langsung dengan OBS. Ada jack untuk mikrofon. Ini sebaiknya saya pakai setelan manual kali ya. Kameranya nih nyebelin, nggak mau fokus. Kita pakai fokus manual aja. Nah, ini
input untuk mikrofon dinamik ya, mikrofon biasa, mikrofon genggam, kemudian ada input mikrofon kondenser. Tapi kondensernya ini kondenser yang model-model BM 8000, BM 800 gitu yang colokannya kecil ya. Kemudian ada jack untuk headphone atau earphone, ini sama aja, teman-teman tinggal pilih. Jadi misalkan ini disambung ke amplifier, yang satunya disambung ke earphone ataupun headphone ataupun headset, teman-teman bisa. Kemudian di sini ada live 1, live 2 backing track, ini untuk memasukkan input suara ke dalam sound card. Ini bisa dari HP atau teman-teman cukup gunakan Bluetooth-nya aja ya, udah ada Bluetooth, ngapain pakai kabel. Kemudian ada charging. Nah, ini untuk ngecas baterainya, atau kalau teman-teman sambung ke komputer, teman-teman pakainya yang ini, yang charging. Jadi gitu ya. Sekarang saya akan coba Soundcard V8 ini. Kira-kira suaranya seperti apa? Kita sambungin ke komputer, ke OBS, dan tanpa edit-editan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Saat ini saya menggunakan OBS ya. Nah, ini ada window-window, tadi saya mengatur autofokusnya di sini. Autofocus webcam, saya pakai webcam. Nanti teman-teman akan lihat setup saya seperti apa. Dan ini saya sedang live recording. Ini akan saya matikan backsoundnya. Teman-teman akan dengarkan kualitas audio yang saya gunakan saat ini seperti apa. Dengan mikrofon PodMic dan Soundcard Focusrite ya. Teman-teman dengerin dan perhatikan ini. Noise-nya seberapa, nanti kita akan bandingkan dengan V8. Noise-nya segitu ya, noise ruangan ini. Kemudian kita akan bandingkan dengan Soundcard V8 dan tidak diedit. Jadi teman-teman bisa lihat langsung, secara langsung. Saya merekamnya ini live. Dan setup saya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini dia setupnya. Minimalis banget ya. Di sebelah kiri ini saya pakai mikrofon PodMic ya. PodMic. Ini harga 1,3 juta. Stand nggak usah dihitung ya, karena nanti stand ini sama dengan yang kita pakai nanti di V8. Jadi kita bandingkan mikrofon dan soundcardnya. Untuk soundcard saya menggunakan Focusrite ya. Focusrite Scarlett Solo second gen, generasi kedua, dan ini barang second, bukan barang baru. Saya beli second itu harganya 1,75 juta. Kemudian Fat M ini saya beli seharga kira-kira 500.000. Untuk kabel nanti karena mikrofon ini nggak ada kabelnya ini beli juga. Ini saya beli harganya 80.000, kabel XLR. Jadi buka-bukanya seperti itu ya. Jadi kira-kira habis berapa nih? Kira-kira total habis 3.630 ya. Plus ongkir ya, anggap aja 3.700.000. Total semua peralatan ini. Wah, lumayan mahal ya, Mas? Iya. Lumayan mahal ya. Mikrofon dan soundcardnya. Sekarang saya akan bandingkan secara live dengan aplikasi OBS tanpa diedit dengan menggunakan mikrofon 135.000. Kalau ini 1,3 juta, ini 135.000 rupiah. Dan jacknya pas banget sama V8, jack kecil, jadi nggak perlu di-convert, dan mikrofon dinamik. Ini saya rekomendasikan teman-teman pakai mikrofon ini. Kabelnya udah lumayan oke, udah dapat dari sana, dan kabelnya bagus ini, nggak terlalu banyak noise. Kemudian mikrofonnya murah, udah dapat pop filter juga, nggak perlu beli pop filter lagi.
Ekonomis banget ya. 135.000. Kemudian tinggal kita, mana tadi? Oh ini dia. Tancepin aja ke sound card V8. Dan kita nggak perlu pusing-pusing lagi. Cukup beli mic, sound card, tinggal tancap ke sini, ke mikrofon kondenser. Ya, lubang yang ini. Mikrofon kondenser mic. Kemudian, nggak mau fokus mulu sih webcamnya. Kemudian, kita sudah bisa live streaming, live recording, ataupun teman-teman mau voice over, dan kita tancepin kabel yang dikasih ini ke sini, ke charging. Seperti ini. Udah bisa mulai live streaming dengan OBS. Cuman ini kabelnya terlalu pendek ya, jadi nggak kepake kabel ini. Saya akan pakai kabel lain, kabel charger HP yang lebih panjang. Nah ini kabel hitam ini. Ini udah nancep ke si komputer. Saya pakai komputer desktop, jadi ada noise kipas ya. Kita tancapin ke sini. Masih keras. Tuh, langsung nyala dia. Berarti dia sedang charging. Dan secara otomatis nanti di OBS akan terdetek sound card V8. Nah, kita lihat hasil suaranya setup yang sekarang dengan setup V8. Kita set dulu di OBS-nya seperti apa. Kita set di OBS. Jadi setelah tersambung, teman-teman tetap harus menekan tombol power ini beberapa detik sampai dia nyala kedip-kedip ya. Baru nanti dia aktif sebagai sound card. Jadi kalau cuma dicolokin doang nanti dia cuma mode charging. Jadi teman-teman perlu nyalain agar dia aktif. Nah, kalau sudah aktif nanti tombol-tombol ini bisa nyala. Sekarang setting di OBS-nya saya akan rubah ke V8. Kita masuk ke settings. Kemudian audio. Di sini saya masih pakai audio Focusrite USB audio. Scarlett ya, masih pakai Focusrite Solo. Nah, di sini sudah ada mikrofon V8. Ini coba saya zoom ya. Di sini ada mikrofon V8 sekarang, teman-teman bisa lihat di sini. Mikrofon V8. Nah, teman-teman pilih mikrofon V8. Ini akan saya switch ke mikrofon V8, cuma sebelumnya saya putar dulu volume di V8-nya, kemudian ya, oke. Sekarang kita pindah ke V8. Kita pilih apply. Sekarang saya sudah pakai mikrofon ini. Mikrofon mikrofon BM8000 dengan sound card V8. Nah, saya nggak tahu nih suaranya keluarnya gimana. Saya pakai headset dulu ya, teman-teman. Wah, saya lupa nih kenapa saya pegangin mikrofonnya ya. Kita colokin di earphone. Iya, suaranya seperti ini. Oh, suaranya cukup bersih ya. Hampir nggak ada noise. Wow. Ini sih wow ya.
nggak ada noise. Jadi dia ada peredam noise-nya sendiri. Wah, nyesel saya. Kenapa nggak dari dulu ya beli sound card ini? Nah, sekarang saya udah pakai stand mic dan saya bisa megangin enak gini ya. Suaranya seperti ini teman-teman. Wah, surprise banget. Surprisingly jernih ya. Saya pikir ini sound card yang cukup jernih. Dan saya yakin dia memiliki noise suppressor atau semacam expander di dalamnya. Sehingga suara noise-nya itu benar-benar hilang tanpa perlu kita edit-edit lagi. Jadi ini cocok banget kalau teman-teman mau pakai live streaming, podcast, ataupun voice over. Suaranya lumayan jernih. Cuman dari segi gain staging dari dari sound card ini, saya putar sampai jam 5 mentok, suaranya baru seperti ini. Jadi untuk penguatan gainnya ini cukup lemah menurut saya ya. Karena saya harus memutar sampai mentok baru kedengaran suara seperti ini. Padahal ini pakai mikrofon kondenser ya. Kemudian untuk bass treble-nya, ini untuk treble ya. Ini kalau saya matikan di jam 7, ini saya angkat jam 12, ini saya angkat lagi sampai jam 3, ini sampai jam 5. Nah, suaranya mulai lumayan kerenyesnya berasa banget tuh pas mulai dari jam 3. Jadi saya pasin di jam 3 aja agar tidak terlalu over kerenyes. Untuk bassnya ini bass di jam 7. Kita putar sampai di jam 3 juga. Jadi saya cocok settingan seperti ini di jam 3 di jam 3. Kemudian kalau untuk live streaming, knob recordnya ini harus teman-teman putar sampai mentok jam 5. Suaranya nggak keluar ke OBS atau ke komputer teman-teman. Untuk recording ini harus di fullin. Ya ini biarin aja mentok. Karena kalau kita pakai ini harus mentok ke jam 5. Kemudian ada musik itu nanti keluarnya dari backing sound yang ada di belakang ini, atau teman-teman kalau pakai Bluetooth nanti kita coba. Kemudian yang menariknya dia sudah pakai efek reverb ya teman-teman. Kita coba ya efek reverbnya. Dicoba tes 1 2. Dicoba 1 2 3. Dicoba tes 1 2. Dicoba tes 1 2. Efeknya di jam setengah 3, jam 3. Assalamualaikum teman-teman semua. Suara reverbnya lumayan panjang. Kita mentokin jam 5. Wah, panjang ya. Sekarang kita akan coba, ini ada beberapa efek di bawah. Kita pakai shock wire. Wow. Suaranya menjadi lebih membahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wow. Shockwave. Efeknya ini banget ya. Wow banget ya Shockwave ini. Jadi tambah membahana lagi. Kalau tanpa Shockwave.
Ha. Agak tipis ya. Sekarang kita pakai fungsi MC. Ini sekarang saya pakai fungsi MC. Wah, suara saya jadi auto MC. Jadi enak didengar. Suara cempreng saya jadi hilang. Jadi ini sepertinya sudah ada equalizer ya dan kompresor sesuai untuk kebutuhan MC. Pada hadirin yang kami hormati, hadirin semua dipersilahkan berdiri. Bagi para tamu undangan, silakan untuk menempati posisi yang telah disediakan. Wah, enak ini MC nih. Jadi, misalkan teman-teman pakai untuk acara kajian gitu ya. Walaupun pakai efek reverb, suaranya tetap jelas gitu ya, tetap enak. Teman-teman bisa pakai reverb atau nggak pakai reverb seperti ini. Ini bisa juga untuk teman-teman gunakan podcast gitu ya. Jadi suara cempreng teman-teman bisa auto bagus gitu ya, auto bagus. Auto bagus. Auto bagus. Kita bikin jam 2 aja lah ya. Kalau pakai MC jam 12. Nah, kalau pakai MC kayaknya cocok segini ya. Ces-cesnya masih dapat, kemudian suaranya juga auto bagus. Ini mode MC. Kemudian ada mode Dodge. Nah, suara saya jadi cempreng lagi. Kalau ini dimatikan MC-nya. Mode Dodge. Dodge. Ini suaranya saya agak bingung nih. Perbedaannya apa ya? Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Mungkin ini kalau pakai musik nanti ya. Mode Dodge ini. Oke, sekarang kita mode elimination. Mode elimination. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Satu dua. Oh, mungkin ini kalau ruangan teman-teman itu lebih berisik lagi, pakai elimination ini dia lebih senyap lagi. Cuman ini nggak ditekan pun suaranya udah cukup bersih ya. Sekarang kita main mode pitch bend. Pitch bend. Suara saya menjadi seperti ini. Wow. Ini kayak suara bandar narkoba gitu ya. Suara bandar. Awalnya sih saya iseng ya. Habis itu kok ketagihan gitu ya. Kita tekan lagi. Sekarang suara saya menjadi mode chipmunk. Perkenalkan, nama saya Mawar. Sebetulnya saya coba-coba, awalnya malu-malu, terus ketagihan. Lucu. Kita tekan lagi. Wow, ini suaranya menjadi chipmunk. Terus melangkah melupakanmu. Oh, ini nggak bisa dimatiin ya. Jadi dimatiinnya Kita harus tekan agak lama. Baru efeknya mati. Oke. Dan sepertinya semua efek ini membutuhkan prosesornya, memakan CPU di dalam sound card ini. Jadi kadang terdengar bunyi crackling sesaat gitu. Jadi semuanya sudah ada di dalam sini. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi di komputer. Pijit-pijit dari sini. Semua efeknya udah ada. Efek pembeningnya, penjernihnya, si noise suppressionnya sudah ada. Efek reverbnya ada di sini. Kemudian tambahan-tambahan efeknya juga ada di sini. Sekarang kita coba yang auto tune. Ya, ini kan termasuk efek mahal ya auto tune ini. A mayor. Terus melangkah melupakanmu.
Oh, dia nggak bisa nyala bersamaan ya, MC dan auto tune-nya ini. Oh, bisa nih. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. A mayor ya tadi ya. Jadi kalau ini saya tekan, mungkin teman-teman nggak dengerin suaranya. Di earphone saya ada suara cewek bisikin, ini A crash mayor, kuncinya A crash mayor. Dia bilang gitu. Kita coba ya. E mayor. Jadi kita disuruh milih kuncinya pakai kunci apa gitu. Balik lagi ke E mayor kalau saya matiin. Jadi mulainya di A mayor. Jadi walaupun kita buat nada sedih, dia dinaikin ya, nadanya menjadi A mayor. Sebentar saya cari yang nada minor dulu ya. Oke, ternyata tombol ini hanya ada kunci-kunci mayor ya, kromatik mayor. Nggak ketemu minornya, tadi saya pijit-pijit sampai habis. Jadi seperti ini. Ada suara auto tune-nya ya. Jadi cocok untuk nyanyi kunci-kunci mayor ya. Kalau kunci minor kayaknya saya nggak ketemu nih. Mungkin teman-teman kalau yang udah berhasil ketemu bisa info di bawah ya, yang udah pakai mode ini. Jadi kalau kita mau pakai mode suara bagus MC plus ini, jadi MC-nya dulu yang ditekan ya. Kalau elektronya duluan terus baru MC, otomatis elektronya mati. Jadi MC duluan baru elektro. Wah, suaranya auto tune. Oh, kalau nadanya pas dia nggak dibelokin. Auto tune, nah, dibelokin. Asik nih, asik elektro. Nah, ini kalau dipakai azan gimana mas? Oke, kita coba ya. Sok MC, oh nggak bisa banget ya. Udah? Jadi gitu. Sok waye plus elektro. Oke, sok waye plus elektro. Ini untuk azan ini membahana banget suara. Kita pakein auto tune. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ada belok-beloknya gitu ya, auto tune. Kemudian kita balik lagi ke mode MC. Saya jatuh cinta banget dengan mode MC-nya nih. Dapat dia suara enak dengan vokal saya yang cempreng ini. Asik. MC ya, asik nih. Sekarang kita coba tombol-tombol di bawah ini. Cheer. Asik. Embaras. Oh, suara gagak. Kenapa nggak jangkrik gitu ya? Padahal suara krik-krik di Indonesia kan lebih banyak jangkrik ya. Ini suara gagak. Misal nggak lucu gitu ya. Suara gan, senapan. Oke. Despise, apa ini despise? Oh gitu ya. Debut.
What? Nama debut itu what ya? Mungkin agak nggak nyambung ya. Kiss. Oke, anak kecil nyium. Love, ini ketawa harusnya. Oke, ketawa, lucu ya. Clap, ini tepuk tangan. Oke, clap ini tepuk tangannya lebih rame ketimbang yang cheer ya. Oh, cheer itu gitu. Yang clap ini benar-benar tepuk tangan rame doang. Oke, pay attention. Perhatian. Kenapa ping gitu ya? Enggak. Aduh, kayak lucu aja gitu. Kayak tensinya harus ting dung ting atau gimana gitu ya. Ping. Nah, ini ada kiss lagi. Kenapa 2 kiss? Di atas ada kiss, di bawah ada kiss. Kita kan kiss yang bawah. Oh, ini ketawa agak malu-malu gitu ya. Ping. Oke, ini salah nih, nama ini salah nih. Ini bukan kiss ini ketawa malu-malu gitu. Ketawa itik sedikit. Nah, ini nggak pas lah nih. Kiss song 1. Ini juga salah nih, song 1 masa gitu. Ini kayak orang kepentok gitu. Orang kesakitan ini. Song 2. Ya, mungkin ini untuk teman-teman yang streaming lucu-lucuan bisa juga pakai song 2 ini. Oke teman-teman, kira-kira suaranya seperti ini. Menurut teman-teman gimana? 101.000 ditambah 135.000 berapa kira-kira? Saya ambil kalkulator dulu. Saya nggak bisa ngitung ya. 101.000 ditambah 135.000. 236.000, modal 236.000 doang. Suaranya seperti ini, bisa untuk live streaming. Menurut teman-teman gimana? Gila nggak? Dan semua efeknya sudah ada di sini. Kita nggak perlu ngedit lagi audionya pakai Adobe Audition, Reaper, Studio One. Suaranya udah enak. Bisa untuk live streaming berarti kan? Karena live streaming kan nggak bisa diedit videonya. Dan dengan peralatan mikrofon yang super murah, soundcard super murah, suaranya seperti ini sih, saya benar-benar amazing banget nih. Gak nyangka banget ya, suaranya bisa kayak gini. Bodinya besi walaupun agak norak gitu ya, benar-benar kotak, terus kelihatan ya kelihatan murah banget gitu ya. Untuk knop-knopnya ini juga kalau kita pegang, ini benar-benar feel-nya cheap banget, murah banget gitu. Tapi bukan berarti ini letoy gitu ya. Ini keras. Tombol-tombolnya tombol keras ini. Kemudian knop-knopnya walaupun feel-nya plastik banget, tapi rapi sih. Segini rapi. Karena ada juga mixer yang udah 1 jutaan itu knop-knopnya ini nggak rapi, belepotan gitu. Ada yang menceng ke sana ke sini gitu. Ada yang seret diputar. Ini segini sih enggak lah, menurut saya ini udah oke ya untuk harga segini ya. Nah sekarang kita akan coba bluetoothnya. Udah soundcard, udah ada efek reverb, udah ada efek auto tune, efek MC lain dan lain sebagainya, ada vokal sound efeknya juga ya. Dengan harga 100.000 udah ada bluetoothnya juga untuk nyetel musik. Sekarang kita akan coba bluetoothnya. Saya cari dulu HP saya ya. Oke, ini dia HP saya, kita nyalain bluetoothnya. Terus kita cari, langsung connect nih. P8. Udah connect ya, P8. Kita coba nyalain musiknya. Jadi
fungsi dodge ini adalah fungsi ducking ya, seperti ducking. Kalau di amplifier Toa itu ada auto ADJ gitu ya, atau auto mute. Nah ini fungsi dodge ini sama seperti ducking atau sidechain. Jadi input musik dari Bluetooth ataupun dari input jack yang ada di belakang ini, ataupun langsung dari komputer yang masuk dari sini, ketika play akan secara otomatis volumenya diturunin nih dengan fungsi dodge ini. Kalau ini nggak dinyalain, suara saya akan ketutup. S12, tutup ya. Nah kalau dinyalain, suara saya nggak ketutup nih dengan fungsi dodge. Nah sekarang kita akan coba fungsi yang lain yang tadi belum ketahuan, adalah elimination. Nah ini fungsinya buat apa sih elimination ini? Kita tekan ya, elimination. Wow, suara vokal dari musiknya walaupun bukan musik karaoke otomatis hilang. Langsung nggak ada vokalnya. Kita coba dengerin part yang ada vokalnya ya. Jadi suara vokalnya sedikit tenggelam, teman-teman bisa langsung karaoke walaupun musiknya bukan musik karaoke ya, bisa langsung otomatis dieliminasi. Suara vokal MP3-nya langsung hilang. Oke, sekarang Mas gimana kalau lagunya lagu dangdut? Oke, kita coba lagu dangdut ya. Lumayan hilang sih, walaupun nggak sempurna ya. Memang lebih sempurna kalau teman-teman pakai virtual DJ. Suara vokalnya benar-benar hilangnya itu bagus gitu. Ini masih ada sisa-sisanya sih. Jadi suara musiknya jadi pengaruh sedikit. Oke, suaranya seperti itu. Wah, menurut saya sih ini gila ya. Ini nyesel saya. Kenapa nggak dari dulu beli ini? Jadi nggak perlu mubazir uang banyak ya. Kalau untuk live streaming gitu, live streaming biasa-biasa. Tapi kalau live streamingnya udah mau naik level ya memang harus beli peralatan yang lebih mahal biar lebih mantap lagi suaranya. Tapi untuk starter kit ini sangat-sangat recommended, sangat-sangat rekomendasi saya. Menggunakan mikrofon ini dan menggunakan sound card ini, teman-teman akan dapatkan suaranya seperti ini. Ini sih udah lebih dari cukup ya. Teman-teman gak perlu setting audio kemudian tambah peralatan-peralatan lain, semuanya udah ada di sini. Walaupun dengan ya kualitasnya memang tidak wow banget, tetapi ini jauh lebih worth it dari harganya. 100.000 teman-teman udah dapatkan semua ini. Wow. Ya memang ada beberapa minor cons ya. Pro-nya sih, pros-nya udah lumayan banyak. Minornya cuman ini.
mikrofonnya ini gainnya kurang ya. Jadi udah mentok jam 5 nggak bisa ngangkat volume lagi. Kemudian apa ya? Nah ini belum kita coba ya. Yang ini nanti di video berikutnya. Kemudian ini salah penamaan, yang Kiss sama yang Song 1 ini dia salah penamaan sound efeknya. Kemudian ini harusnya ada kakinya ya, ada tanda-tandanya ini harus dipasangin kaki. Ini nggak dikasih kaki. Jadi kalau meja teman-teman mulus gitu ya, mudah-mudahan sih ini nggak bikin lecet ya. Tapi teman-teman bisa beli kaki karet tambahan, tinggal tempel aja. Banyak sih sekarang dijual di online shop ya, kaki-kaki karet itu. Jadi nggak licin di meja. Apalagi ya kira-kira. Oke, nanti kita akan bahas kalau untuk kekurangan, kelebihan yang lebih detailnya di video yang lain. Ini saya pikir udah cukup panjang recordingnya, over durasi ya. Jadi menurut saya ini worth it banget. Nanti kita akan coba simulasi ke amplifier Toa, kira-kira suaranya seperti apa kalau teman-teman gunakan untuk ceramah, azan, terus untuk nyanyi seperti apa dan lain sebagainya. Nanti kita akan coba simulasikan. Ya ini review nggak singkat ya, lumayan panjang ya, tapi mudah-mudahan ini cukup mewakili penasaran teman-teman tentang Soundcard V8 ini yang kebetulan baru aja saya beli. Ya nyesal juga sih saya kenapa nggak dari dulu-dulu gitu ya. Kalau ada ini kan bisa jadi alternatif banget buat teman-teman yang pengen live streaming dengan budget kere hore, ini saya rekomendasikan. Silahkan dibeli. Linknya ada di bawah tempat saya beli. Kalau teman-teman pengen beli di tempat saya beli kedua barang ini, tapi kalau teman-teman beli di tempat lain juga banyak. Teman-teman pilih aja yang murah dan bergaransi atau yang teman-teman percayai tokonya, teman-teman beli di situ. Kemudian ini produknya sepertinya model-modelnya OEM ya. Jadi ada yang dikasih merek TAF Studio atau TAFware, ada yang enggak gitu ya. Cuman ditulis The Soundcard V8 gitu. Tapi barangnya sih saya rasa sama ya. Mungkin beda-beda. Ya kira-kira seperti itu. Tapi yang saya beli The Soundcard V8 kualitas suaranya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, ketikkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa saksikan live streaming saya setiap hari Sabtu malam jam 9 sampai dengan jam 10. Saya akhiri video ini, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.